Ini kejuan linear, kecepatan sudut. Oke, selanjutnya. Nah, di gerak melingkar juga ada beberapa hubungan antara roda. Nah, untuk yang gerak melingkar beraturan. Ini sih sebenarnya pernah dibahas ya di waktu zaman SMP, tapi gerak melingkarnya saja ya, nggak sampai ke sini nih. Ini roda-roda berhubungan. Nih di sini ada yang pertama, itu ada roda dengan dua roda dengan satu poros. Jadi seperti di sepeda motor, itu kan dia ada roda di sini yang kecil, ini yang jadi poros utamanya. Lalu ada roda ini yang besar, dan mereka bergerak berbarengan, satu poros. Barengan kan? Ban sepeda, ban motor, ban mobil, dia bergerak berbarengan seperti ini. Antara pelek sama si bannya dia bergerak barengan kan ya cowok-cowok. Yang cewek-cewek juga pasti hafal sih. Terus yang kedua, itu ada yang bergerak bersinggungan. Nah, kalau yang bergerak bersinggungan ini biasanya kita sering temui di jam dinding. Jam dinding atau jam tangan juga yang kelihatan scene-nya tuh dia begini. Gerakannya begini. Set gitu ya. Gini nih, tek tek tek. Jadi yang ini ke dalam, yang ini ke dalam. Saling bersinggungan. Gitu ya. Yang ini ke dalam, yang ini ke dalam sama. Set gitu. Terus yang ketiga itu dengan tali rantai. Nah, yang ini kayak di rantai sepeda. Antara yang tengah yang kita pakai kayu sama yang di belakang ban besarnya, itu dia bersinggungan dan perputarannya bareng. Perputarannya bareng. Ya kan? Antara roda yang di kayuhan, putaran yang di kayuhan sama yang di ban. Itu dia bareng muternya. Nah, ada rumusnya juga. Nah, ini nih. Untuk yang hubungan seporos tadi ya, yang satu ban, di dalamnya ada pelek sama ada bannya. Nah, dia berputar bareng-bareng. Nah, arah putaran roda A sama roda B-nya itu searah. Maka omega A dan omega B-nya itu sama. Omega itu tadi apa? Coba. Ayo, omega tadi apa? Apa omega? Barusan banget. Nggak ada yang jawab nih, beneran. Omega itu kecepatan sudut. Jadi untuk kecepatan sudut yang A itu sama dengan kecepatan sudut yang B karena dia bareng-bareng kan. Dia bareng-bareng. Terus untuk rumus yang kedua, kecepatan linear A dibagi jari-jari dari A itu bakalan sama nilainya dengan kecepatan linear di B dibagi jari-jari si B. Jadi berhubungan. Itu. Jadi ini bisa dipakai untuk nyari salah satunya. Misal, kalau kalian disuruh nyari kecepatan A, ini nih, kecepatan linear dari A ini. Berarti si R ininya, dia pindah ruas ke sini. Ya kan? Jadi VA sama dengan VB per RB dikali RA. Gitu. Paham? Insya Allah paham. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang untuk yang hubungannya bersinggungan. Yang tadi kata Ibu gini ya. Yang gini. Jadi, yang pertama, yang pasti terjadi pada yang bersinggungan, arahnya itu akan berlawanan. Jadi, arah putar yang A sama yang B ini berlawanan. Maka, untuk kecepatan, si VA dan si VB-nya pasti bakal sama. Kecepatannya bakal sama karena dia bareng-bareng. Bersinggungan gini. Kecepatannya sama. Terus, omega A dikali RA. Omega A itu tadi apa? Masih ada yang lupa? Kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut A dikali jari-jari yang A, kecepatan sudut. Ini jari-jari yang A ya, dari sini ke sini. Berarti jari-jari A dengan kecepatan sudut A itu bakalan sama dengan kecepatan sudut B. Ini kecepatan sudut B dengan jari-jari yang B. Maka dari sini saja kalian bisa menyimpulkan. Kalau misalkan yang A
ini maka kecepatan sudutnya lebih cepat apa lebih lambat daripada yang B? Dengan kalian lihat jari-jari antara A dan B-nya. Coba kalian bisa nyimpulin dari sini. Ayo, Ibu pengen nanya. Gak ada yang bisa jawab nih. Oke, gini. Karena kalian lihat ya dari sini. Jari-jari yang A itu lebih kecil nih daripada jari-jari yang B. Maka omega A itu pasti lebih besar daripada si omega B. Ya enggak? Gini, kita umpamakan. Yang jari-jari A itu kita sebut dia 2 jari-jarinya. Yang jari-jari B, karena dia lebih besar, kita sebut jari-jarinya 3. Berarti sesuatu yang dikali 2 itu sama dengan sesuatu yang dikali 3. Sedangkan nilai di A dan nilai di B itu bakalan sama. Berarti kalau kita umpamakan yang ini omega A itu 3, sedangkan RA itu tadi kata Ibu 2, berarti 3 dikali 2 berapa? 6. 6. Nah, maka omega B-nya kita bisa tahu. Omega B-nya, ini tadi RB-nya itu 3. Ini 6. Berarti 6 dibagi 3 berapa? 2. Jadi nilai omega B-nya 2. Oke, dari sini kalian bisa simpulkan kalau misalkan jari-jari A itu lebih kecil daripada jari-jari B, maka kecepatan sudut yang A itu pasti lebih besar daripada kecepatan sudut yang B. Gitu. Paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke. Insya Allah. Sip. Lanjut, yang hubungan dengan tali. Nah, untuk yang hubungan dengan tali, karena tadi kata Ibu dia seperti sepeda ya. Kalau kita ngayuh ke depan, pasti si bannya juga bakal muter ke depan. Maka, si arah roda putar A dan roda putar B itu pasti akan searah. Nah, untuk Searah. betul, V kecepatan. Kecepatan di A, di roda A, dan kecepatan di roda B-nya pasti sama, karena dia sama-sama berputarnya bareng. Nah, untuk rumusnya, yang ini juga sama kayak yang tadi sih sebenarnya. Jadi kecepatan sudut A dikali kecepatan dikali jari-jari A itu sama dengan kecepatan sudut B dikali jari-jari B. Gitu. Itu dia sama hasilnya. Jadi yang omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Dia nilainya sama. Itu sama berarti prinsipnya seperti yang bersinggungan tadi. Oke. Nah, selanjutnya. Mbak, bentar. Ibu sampai jam berapa? Jangan sampai Ibu ngabisin waktu kalian. Ibu sampai jam 11.35 ya? Iya, Bu. Oke, ada sentripetal, gaya sentripetal dan percepatan sentripetal ya, kita beresin. Jadi minggu depan kita tinggal gerak melingkar beraturan. Oke. Jadi nah, untuk yang gaya sentripetal ini, gayanya itu menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Nah, disebutnya gaya sentripetal. Percepatan sentripetal dikarenakan adanya gaya sentripetal. Nah, arah gaya sentripetal ini searah dengan percepatan sentripetalnya, yaitu mengarah ke pusat lingkaran. Nih, ini. Ke arah ke pusat lingkaran. Jadi kalau diibaratkan di bumi, itu seperti gaya gravitasi. Jadi kita mengarah ke bawah. Kalau kalian pernah melihat yang jatuh ketika nikung dibelokkan, jatuhnya tuh kan biasanya set melipir gitu ya. Bukan yang ini. Yang percepatan. Ya pokoknya jadi ada gaya tarik ke dalam gitu. Makanya kita suka kalau misalkan naik motor di yang nikung itu kita kepala tuh ngarahnya ke sini. Ke tengah pusat lingkarannya. Ya enggak? Iya, Bu. Ada yang pernah merasa di bawah belok-belok cepat di tikungan enggak? Ada, Bu. Ada ya.
Apalagi cowok-cowok pastilah merasakan. Nah, itu biasanya kita seperti itu. Nah, yang menyebabkannya itu adalah si gaya sentripetalnya. Nah, bila benda yang bergerak melingkar beraturan itu massanya biasanya M, maka besar gaya sentripetalnya itu kita sebut Fs. Gaya F itu gaya, S-nya itu sentripetal. Nah, rumusnya untuk gaya sentripetal itu biasanya sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Ini kalau misalkan percepatan sentripetalnya sudah diketahui ya. Kalau misalkan belum diketahui, maka kita menggunakan yang ini nih. Massa dikali V kuadrat per R. V kuadrat itu ada kecepatan linier dikuadratkan dibagi jari-jarinya berapa. Atau nih, kalau yang diketahuinya kecepatan sudutnya, maka rumusnya kita ubah lagi, jadi massa dikali kecepatan sudut dikuadratkan dikali R. Kalau yang untuk yang kecepatan sudut kita langsung kalikan, kalau untuk yang kecepatan linier, V kuadrat itu dibagi R-nya. Gitu. Oke. Next, percepatan sentripetal. Nah, ini nih bisa jalan. Jadi untuk percepatan sentripetal, kita sebut AS, percepatan sentripetal. Dari gerak melingkar beraturan adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ya, yang tadi kata ibu kalian suka kepalanya gini ya, ke dalam. Arahnya itu ke pusat lingkaran. Nah, rumusnya itu V kuadrat per R. Rumusnya V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. V kuadrat per R atau omega kuadrat per R. Ini jadi dirumuskan sebagai A percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linier kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R ya yang tadi nih. Bentar. V kuadrat per R. Nah ini. Bentar, mana pensil ya? Jadi ini ini V kuadrat per R, ini adalah percepatan sentripetal atau omega kuadrat dikali R. Ini juga adalah percepatan sentripetal. Oke, jadi dari rumus AS ini atau ini. Itu. Oke. Paham ya? Paham Insya Allah nggak? paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke, ini Dipaham-pahami dulu. dipaham-pahamin. Ternyata gerak melingkar beraturan itu masih 3 slide lagi. Keburu nggak? Waktunya sudah habis. Oke, nggak apa-apa. Diingat-ingat ya, Ibu kemarin baru sampai percepatan sentripetal. Minggu depan bakal kita lanjutkan. Insya Allah contoh-contohnya juga di minggu depan ya, biar kita bahas contoh-contoh soal mengenai gerak melingkar beraturan sama ya deh gerak melingkar beraturan dulu aja ya. Gerak melingkar beraturan minggu depannya lagi aja biar nggak terlalu full gitu. Kalian kasihan. Ibu maaf, Ya. boleh minta slide-nya nanti? Iya, siap. Nanti Ibu kirim ya. Oh ya, makasih Bu. Iya, tapi maaf ya, ini bukan slide hasil Ibu, nggak apa-apa ya. Yang penting Ibu dapat slide-nya, Ibu ada slide-nya ya. Nah, gitu. Terus untuk contoh soal mungkin besok minggu depan bakal kita bahas contoh soalnya. Dan GMBB itu minggu depannya lagi ya. Gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampai 11.35 ya. Iya, Bu. Iya, berarti udah keambil 3 menit sama Ibu. Gak apa-apa ya. Ya Allah, fisika 1 jam tuh rasanya gimana ya? Fisika 1 jam tuh jadi di kepala Ibu masih banyak nih yang mau Ibu sampaikan tapi nggak keburu ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Ibu yakin sih sama kemampuan kalian, pasti bisa. Anak-anak farmasi mah Ibu yakin bisa. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ya, kita foto dulu atau dibuka dulu sebentar. Yang hadir ini berapa orang nih? 26 dikurangi Ibu 1, berarti 25 orang ya. Tumben ya. Pada kemana yang lainnya? Yang sakit tadi siapa ya?
Yang sakit ada Nadia, terus Sari, Afifah nggak bisa masuk, Ibu nggak ada kuota katanya. Ya, oke. Pak sama Sakira Najwa kuotanya habis. Oh, tuh banyak. Bentar, Ibu tulisin. Isi Ibu lupa. Siapa tadi yang sakit teh? Nadia sama Sari. Nadia, Sari. Terus yang tadi izin? Syakira sama Afifah. Syakira. Oke. 4 orang ya yang nggak bisa hadir. Oke. Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kalian paham. Slide-nya bakalan Ibu share, oke? Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Foto nggak? Apanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu lihat. Karunya tuh udah kalian waktu istirahatnya. Oke, sok foto dulu atuh yang on cam aja, nggak apa-apa yang nggak on cam. Biarin aja ya. Kan udah Ibu suruhnya on cam tanpa disuruh. Cina ini mah ada nggak on cam ya, bukan salah Ibu ya. Oke. Sip, 1, 2, 3. Ntar yang slide 2-nya. Yang slide 2. Loh, udah pada ngilang yang slide 2-nya. Ya udahlah. Oke lah, nggak apa-apa. Udah pada ngilang, udah pada kemana. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Bye-bye. Mudah-mudahan Dadah, 3 minggu Ibu. lagi. Dadah, kita segera ketemu ya. Pengen Iya. Dadah. Amin, ada Ibu. Yuk.